Biarlah malam hari ini kita boleh bersorak-sorai karena hadirat Tuhan hadir buat kita semua di tempat di layar kita semua di tempat dimanapun kita berada. Amin. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita teduhkan hati kita sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau angkat Engkau Tuhan yang setia, itulah satu-satunya yang kita andalkan dalam setiap hidup kita. Di dalam setiap apa yang kita percaya, dialah yang menjadi penyembuh kita, dialah menjadi pemulih kita, karena dialah Tuhan satu-satunya andalan hidup kita. Mari kita arahkan hati kita lebih kepada Dia. Dialah Tuhan yang setia. Yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah inilah menjadi pujian bagi kita semua. Dan kita sungguh dalam hidup hari-hari yang boleh kita lalui, khususnya dalam masa-masa saat ini. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang ku percaya Tuhan. Tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pemeliharaan Engkau yang sungguh sempurna buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Engkau berikan buat kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh kami ada saat ini. Kami percaya itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih dari apa yang kami dapat katakan Tuhan. Bahwa semua itu adalah hanya karena kasih karunia Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah malam hari ini kami ingin masuk lebih dalam lagi kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber kasih setia. Engkaulah sungguh besar kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Dan Engkau sungguh nyata di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, biarlah siapkan hati kami Tuhan saat ini. Kami ingin masuk lebih dalam kehadirat Engkau. Kami ingin masuk Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan melalui pujian sembah kami pada malam hari ini Tuhan. Inilah roh kami Tuhan yang kami dapat persembahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berkata-kata buat setiap kami melalui roh-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu Tuhan.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Inilah yang kami dapat persembahkan kepadamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sembunyikan Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah.
Kasih Tuhan sungguh saat ini ada bersama dengan anak-anakku. Janganlah engkau takut, tapi percayalah kepadaku, karena akulah yang menjadi andalan dalam hidupmu. Akulah yang menjadi Tuhan Allahmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkan segala kebimbangan hatimu malam hari ini, karena aku sungguh hadir bersama dengan anak-anakku saat ini. Percayalah, percayalah kepadaku selalu. Roh Roh Kudus telah datang dan menghampiri engkau satu Tuhan Allah Bapa dalam persatu. surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini Kau telah bajak setiap hati kami dan yang boleh kami naikkan ke hadapan hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kenyataan Engkau buat setiap kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Roh Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Hati kami boleh bersuka cita, hati kami boleh Engkau girangkan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau sebagai Raja di atas segala Raja. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati di dalam Engkau, karena Roh Tuhan yang mengikatkan kami dengan tali kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan ke hadapan hadirat Engkau. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu Maria Feni yang akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah apa yang Kau sudah hendak nyatakan, Kau sudah taruhkan dalam hati pikiran Maria Feni saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berkata-kata berbicara buat setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman yang boleh diberitakan, itu boleh memberikan kepada kami kekuatan, pemulihan, penyembuhan buat setiap kami. Itulah ya Tuhan, kami imani semua pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, berbicaralah dan berkata-kata buat setiap kami, dan hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan,
kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, waktu persidangan. Terima kasih Ko Rudi dan Jinensi. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar. Tolong kasih jempol. Terdengar ya? Oke, terima kasih. Shalom. Boleh lambaikan tangan semuanya ke arah kamera. Kasih senyum yang manis. Puji Tuhan. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa bergabung dengan semua teman-teman di tempat ini, di tempat dimanapun ya. Ada yang dari Jakarta, ada saudara saya dari Jakarta, surprise sekali, saya nggak tahu kok bisa ada tiba-tiba nongol, saya nggak tahu gimana ceritanya. Dan banyak juga di sini yang sudah saya kenal di sini ya. Saya sungguh bersyukur. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Feni. Saya biasa dipanggil Feni. Saya dari komunitas Kreatif Ministry dan saya dari Paroki Santo Gabriel. Saya seorang ibu dengan 2 orang anak. Ya, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Baik, kita akan segera memulai pembahasan kita malam hari ini. Sebentar, saya siapkan dulu PPT-nya ya. Baik, sebelum kita mulai masuk ke dalam firman, kita akan bersama-sama berdoa, doa dari Santo Thomas Aquinas. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan memandu dari sini. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana memulainya. Arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua mungkin sepakat ya, kalau tahun ini adalah tahun yang spesial. Betul nggak? Tahun yang spesial ya buat kita semua, nggak hanya untuk Kota Bandung, nggak hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia ini mengalami pandemi COVID-19. Ya, ini ada perubahan yang sangat berdampak sekali, yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menyesuaikan diri ya, segala sesuatu itu yang biasa kita berangkat ke kantor, yang biasa sekolah pergi ke sekolah,
yang biasa beribadah, pergi beribadah dan berkomunitas ya, dan kita bebas kemanapun, sekarang kita harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus membatasi diri kita. Ya, dan itu butuh perubahan yang cukup besar ya di dalam kehidupan kita. Dan ada yang bilang bahwa rasanya tahun ini kok berjalannya lambat sekali ya, karena kita banyaknya stay at home di rumah, betul nggak? Tapi ada juga yang bilang bahwa tahun ini kok rasanya cepet banget. Nggak kerasa tahu-tahu, udah bulan Desember. Udah mulai dengar-dengar lagu Natal. Ya, kita udah 22 hari lagi, kita mau masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Tentu di tahun yang spesial ini banyak hal-hal yang di luar prediksi kita. Ya, mungkin ini merupakan tahun yang berat buat kita. Ya, dan banyak juga rencana-rencana yang akhirnya porak-poranda, yang tidak dapat kita jalankan. Tetapi apapun itu, kita tetap harus mengevaluasi diri kita ya di tahun ini, agar nanti ke depannya di tahun 2021 kita bisa kembali menyusun langkah-langkah baru. Kita bisa belajar apa sih yang sudah kita dapatkan di tahun ini, apa yang belum kita dapatkan di tahun ini, dan tahun depan kita bisa memperbaiki semuanya. Kita akan melihat dulu apa itu definisi dari evaluasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi di sini maksudnya evaluasi itu memang kita harus meninjau, kita harus menilai, kita harus mengukur kembali apakah suatu kegiatan atau suatu pekerjaan atau suatu pelayanan itu sesuai dengan tujuannya. Tetapi bukan hanya itu saja, evaluasi juga harus kita melakukan evaluasi pribadi. Kenapa kita harus melakukan evaluasi pribadi sebelum kita menetapkan atau menuliskan resolusi-resolusi dalam kehidupan kita? Kita lihat di sini ada sebuah survei tingkat keberhasilan menjalankan resolusi tahun baru. Dan survei ini menunjukkan bahwa 42% orang-orang yang sudah menuliskan resolusinya di awal tahun atau di akhir tahun yang sebelumnya itu gagal. Ya. Dan 80% orang-orang yang sudah menuliskan resolusinya di awal tahun, di bulan Januari mereka masih bersemangat, ya bersemangat. Saya punya resolusi mau berdoa lebih banyak setiap hari, ditambah 1 jam dosisnya. Wah, dia masih ingat Januari. Februari masih ingat. Tetapi begitu udah Maret, udah mulai lupa deh sama resolusi yang sudah ditetapkan di awal tahun. Nah, untuk itu maka kita perlu untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum kita menuliskan atau menjalankan dan menetapkan resolusi-resolusi kita. Ini ada 5 aspek ya, ada 5 aspek kehidupan kita, kehidupan manusia. Yang pertama adalah kehidupan spiritual atau kehidupan rohani kita. Yang kedua adalah keluarga atau relasi ya, buat yang belum menikah, atau persahabatan juga masuknya ke sini. Yang ketiga adalah pekerjaan kita, bisa juga usaha kita, bisa juga karir kita. Yang keempat adalah kesehatan, termasuk juga kesehatan mental di sini, dan yang kelima adalah kehidupan finansial. Ya, ada 5 aspek ini dalam kehidupan manusia, dan mungkin ada yang bilang, oh saya aspeknya ada lagi, ada pengembangan diri dan sebagainya dan sebagainya. Ini mungkin bisa jadi anak-anaknya dari 5 aspek ini. Ya. Dan aspek yang akan saya tekankan di sini adalah aspek yang pertama, yaitu kehidupan spiritual kita. Tapi nanti mungkin di resolusi bisa kita tambahkan ya. Dan kita juga boleh membuat evaluasi untuk semua aspek ini, boleh, sangat boleh ya, dan sangat baik. Mengapa kita perlu melakukan evaluasi kehidupan rohani kita? Dari 1 Timotius 4 ayat 15. Tujuanmu nyata kepada semua orang. Mungkin kita berpikir bahwa kita sudah ikut Tuhan tuh udah lama, udah dibaptis dari bayi. Kita sudah ikut persuan doa tuh udah lama, udah belasan tahun, bahkan udah puluhan tahun. Kita udah pelayanan.
Kita udah ikut apa? SHDR, udah ikut BCM, pemuritan, udah ikut seminar pertumbuhan, udah jadi panitia, bahkan udah mengajar di situ ya. Tetapi apakah kemajuan itu nampak nyata? Apakah ada buah-buah Roh Kudus yang terpancar dari dalam kehidupan kita? Karena evaluasi kita itu berfokus pada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses yang akan berakhir pada saat seseorang mencapai tujuan, yaitu persekutuan dengan Allah. Dan persekutuan dengan Allah adalah kekudusan. Maka pertumbuhan secara rohani senantiasa berkaitan dengan hidup kudus. Ya, bahkan kekudusan adalah tujuan dan buah dari pertumbuhan. Jadi tujuan evaluasi rohani itu adalah kekudusan. Dan dalam Konsili Vatikan yang kedua, dokumen Lumen Gentium menyerukan panggilan kekudusan kepada semua orang yang berkehendak baik. Maka dengan bantuan Allah, mereka wajib mempertahankan dan mengembangkan dalam hidup mereka kesucian yang telah mereka terima sebagaimana layak bagi orang-orang kudus. Ini ada dalam Efesus 5 ayat 3. Dan supaya sebagai kaum pilihan Allah, sebagai orang-orang kudus yang tercinta, mengenakan sikap belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, dan supaya menghasilkan buah-buah roh yang membawa kepada kesucian. Jadi, kita mengejar kekudusan, dan diharapkan kehidupan kita itu akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang nampak nyata, yang terpancar dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita. Karena kekudusan adalah kehendak Allah untuk semua orang. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 3, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kekudusan adalah kehendak Allah untuk semua orang. Bukan hanya untuk pastor, bukan hanya untuk suster, bukan hanya untuk bruder, frater, bukan hanya untuk guru agama, tetapi untuk kita semua. Panggilan kita semua itu menuju kepada kekudusan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita semua dipanggil untuk hidup kudus. Ini panggilan yang sangat mulia untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan melakukan spiritual check up. Ya, ini ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan mengenai kehidupan spiritual kita di tahun 2020. Ada beberapa pertanyaan dari Kevin Thompson ini yang saya adaptasi dengan situasi dan kondisi kita. Untuk itu saya beri waktu 2 menit untuk mempersiapkan alat tulis, kertas, atau mungkin ada yang mau pakai handphone, ada yang mau pakai laptop, atau apapun itu, ya silahkan. Atau mungkin ada yang mau hafalkan saja, dihafalkan ya. Nomor 1 nanti jawabannya apa, nomor 2 jawabannya, silahkan. Nanti kalau semuanya sudah oke, boleh kasih jempol, kita akan mulai. Oke, udah banyak yang jempol, selfie udah jempol. Oke. Kita akan mulai ya. Spiritual check up kehidupan rohani. Nanti kita bisa memberi nilai poin 1 sampai 3 untuk setiap pertanyaan sebagai berikut. Poin 1 itu kalau kita jarang melakukan. Poin 2 itu kalau kadang-kadang, kadang kita melakukan, kadang enggak. Atau poin 3 kalau selalu atau sering. Ya. Jadi dalam hidup saya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, sesuai dengan kondisi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.
Nomor 2, apakah saya semakin sadar akan dosa saya sendiri? Nomor 3, apakah kemalasan saya masih menghambat pertumbuhan rohani saya? Nomor 4, apakah saya mengejar rencana Tuhan untuk hidup saya? Dan nomor 5, apakah saya dapat mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya atau yang selama ini sulit saya cintai? Nomor 6, apakah gaya hidup saya berbeda dari teman-teman saya yang tidak mengenal Yesus? Nomor 7, apakah saya semakin mengasihi sesama? Nomor 8, apakah hubungan saya dengan Tuhan merupakan sumber kesenangan yang terbesar? Nomor 9, apakah saya secara rutin berdoa pribadi, membaca firman, atau melakukan kegiatan rohani yang mendekatkan saya dengan Tuhan? Dan terakhir, nomor 10, apakah saya rindu agar banyak orang lebih mengenal Tuhan? Ya, ini evaluasi pribadi, tidak ada jawaban yang benar dan salah ya. Maksudnya ini adalah kita menilai, kita mengevaluasi diri kita di tahun 2020 ini, kehidupan spiritual kita. Silakan dijumlahkan Bapak Ibu jumlahnya. Jika sudah boleh kasih jempol. Oke. Dan ini adalah hasil scoring-nya. Ya, hasil scoring kalau jumlahnya di antara 1 sampai 10. Saya perlu terus mendisiplinkan diri untuk menghidupi iman dan ajaran-ajaran Katolik dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan kehidupan rohani. Kalau hasil scoringnya 11 sampai 20, saya cukup menghidupi iman dan ajaran-ajaran Katolik dalam kehidupan sehari-hari, namun masih dapat meningkatkan kedisiplinan rohani agar semakin mengakar kuat di dalam Tuhan. Kalau hasil skornya 21 sampai 30, saya telah menghidupi iman dan ajaran-ajaran Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Namun jangan terlena, tetap menjaga api Roh Kudus agar terus berkobar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hasil scoringnya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara kalian yang merasa ingin direnungkan dulu jawabannya, ya, boleh nanti saya titipkan PowerPoint ini ke si Selfie ya, atau mau diulang lagi ya silahkan gitu ya. Oke. Langkah kita sebelum kita mengevaluasi kehidupan spiritual kita di tahun 2020 ini adalah yang pertama, kita harus berdoa dulu sebelum memulai evaluasi. Ya, kita cari tempat yang tenang, kita siapkan hati kita, mungkin pada saat kita sedang bersaat teduh, bebas dari segala gangguan, matikan handphone, ya. Mungkin pagi sekali ya, pagi-pagi sekali atau malam hari pada saat yang lain sudah tidur, kita bisa mulai evaluasi. Dan yang kedua adalah mengingat dan menuliskan hal-hal yang sudah tercapai di tahun ini. Untuk itu kita perlu berdoa. Kita mau Roh Kudus untuk mengingatkan kita apa sih yang sudah kita lakukan di tahun-tahun ini, di tahun 2020 ini. Yang ketiga adalah mengingat dan menuliskan hal-hal yang belum tercapai di tahun ini. Dan yang keempat adalah mencari penyebab hal yang belum tercapai, mempelajarinya sebagai acuan untuk membuat resolusi di tahun mendatang. Mungkin ada yang bilang bahwa, oh saya kan nggak bikin resolusi tahun 2020 ini. Nggak apa-apa ya. Kita bisa tetap berdoa, mohon agar Roh Kudus mengingatkan kita apa saja sih hal-hal yang sudah kita capai, yang sudah kita lakukan di tahun ini. Dan kita juga bisa menuliskan hal-hal yang belum tercapai ini, atau hal yang sebenarnya kita inginkan tapi kita nggak bisa melakukannya. Gitu.
Cukup jelas mungkin ya untuk langkah evaluasi ini. Semoga bisa menjadi untuk kita semua ya. Berikut adalah evaluasi kehidupan rohani di tahun 2020. Poin-poin ini mungkin bisa membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam kepada Tuhan di tahun ini. Apakah pikiran dan perasaan saya sudah saya serahkan? Ya, silakan boleh menulis bebas ya, boleh menguraikan dalam bentuk tulisan apapun, silakan ya. Apakah kehendak dan keinginan saya sudah saya serahkan kepada Tuhan? Ini juga boleh ya. Kita tuliskan, nggak usah jawabannya cuma ya atau tidak, tapi boleh kita uraikan, kita curahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Anggap evaluasi ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, tubuh saya dengan tidak mengotorinya dengan makanan atau hiburan yang tidak sehat. Yang keempat, pekerjaan saya dengan mengandalkan Tuhan saat saya menghadapi persoalan dalam pekerjaan. Dan yang kelima, pelayanan saya dengan mengandalkan Tuhan saat saya menghadapi persoalan dalam pelayanan. Dan poin-poin lainnya, silakan dikembangkan sendiri, ditambahkan sendiri apa yang kira-kira perlu dievaluasi kehidupan rohani kita di tahun 2020 ini. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, boleh lambaikan tangannya lagi dong. Saya mau lihat senyumnya. Oke, kita bilang ya. Kita tunjuk ke atas ya. Yesus mengasihimu. Tunjuk ke layar. Yesus mengasihimu. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat ya semua ya. Sekarang kita akan masuk ke resolusi. Ya, tadi udah evaluasi, sekarang kita masuk ke resolusi. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat dalam musyawarah atau dalam sidang. Pernyataan tertulis biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Ya, ini definisi resolusi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dari KBBI. Yang berhubungan di sini, kenapa sih namanya resolusi gitu ya? Karena di sini adalah sifatnya tuntutan tentang suatu hal yang artinya harus dipatuhi, harus dipenuhi, harus dijalankan. Ya. Dan poin yang kedua adalah pernyataan tertulis. Karena resolusi itu kan kita tuliskan ya, entah itu di kertas, entah itu di laptop, entah itu di handphone, di tablet, atau di apapun, bentuknya kan tertulis dan ada niatan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Itu makanya namanya kenapa resolusi. Kemudian, mengapa kita perlu membuat resolusi? Ya, mengapa kita perlu membuat resolusi? Yang pertama adalah sebab sebagai pengikut Kristus kita harus hidup teratur karena perencanaan itu menghasilkan keteraturan. Mari kita lihat bersama dari 1 Korintus 14 ayat 33. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, ini jelas sekali bahwa Allah menghendaki keteraturan, ya, agar kita perlu sekali untuk merencanakan agar menghasilkan keteraturan. Ya, jadi jadwal kita harus teratur juga. Jadwal sehari-hari kita juga teratur, jadwal makan kita bekerja, walaupun kita mungkin masih new normal kondisinya, mungkin kita banyak stay at home, banyak di rumah, tetap kita juga harus hidup teratur, dan ini juga akan memudahkan kita nanti dalam kita menjalankan resolusi kita. Ya, nanti dalam kita menjalankan resolusi kita, nanti perlu langkah-langkah yang diambil, itu kan perlu keteraturan, itu perlu kedisiplinan. Dan dari Efesus 5 ayat 1 dan dari 1 Korintus 14 ayat 40 nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan poin yang kedua adalah sebab sebagai pengikut Kristus harus melangkah secara teratur untuk mencapai tujuannya. Mari kita lihat bersama-sama dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Ini ayat yang saya suka juga. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, jadi di sini juga jelas sekali ya bahwa kita perlu sasaran. Ya, kita perlu sasaran untuk mencapai tujuan. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kita perlu punya resolusi, kita perlu punya rencana, ya. Kita perlu punya langkah-langkah bagaimana nanti kita mewujudkan rencana-rencana kita. Dan yang ketiga adalah sebab kita mempunyai teladan yang sangat jelas bagaimana Allah memberkati pelayanan dengan perencanaan yang baik dalam hidup Rasul Paulus. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 11 ya. Ini ayatnya cukup panjang, saya rangkum ya. Ini Paulus dan Silas itu menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Jadi mereka itu sudah membuat resolusi karena mereka sudah ambil keputusan kan. Mereka sudah buat resolusi untuk bermisi, untuk menyebarkan kabar baik ya ke berbagai tempat. Dan pada saat mereka sedang menjalankan resolusi mereka, mereka sampai ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka, ya. Jadi mereka mengikuti apa kata Roh Kudus. Roh Kudus tidak mengizinkan mereka mengikuti. Kemudian pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi walaupun ternyata dari resolusi yang sudah dibuat oleh Rasul Paulus dan Silas dan para penatua-penatua di Yerusalem itu dibelokkan oleh Tuhan, ya mereka mengikuti. Mereka mengikuti. Kenapa? Karena mereka walaupun mereka punya perencanaan, mereka itu tetap berfokusnya sama Tuhan. Ya, makanya jangan takut, jangan bilang, "Oh, udahlah saya mah nggak usah bikin resolusi." Enggak, tetap kita perlu bikin perencanaan dalam hidup kita dan hasilnya ya kita serahkan pada Tuhan. Kita berusaha maksimal, kita berusaha semampu kita, semaksimal kita, seoptimal kita, hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menunjukkan. Kalau emang nggak sesuai sama rencana Tuhan, Tuhan akan belokkan. Tuhan akan kasih tahu. Amin, saudaraku. Amin ya semua. Puji Tuhan. Dan kita melihat apa saja pertimbangan sebelum kita membuat resolusi. Yang pertama, kita harus membuat keputusan secara bijaksana. Secara bijaksana di sini maksudnya adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebelum kita membuat resolusi, kita harus berdoa dulu. Kita mohon petunjuk Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa dalam hidup kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalankan? Proyek apa, pelayanan apa, pekerjaan apa yang harus kita lakukan di tahun 2021? Ya. Jadi itu kita mengambil keputusan secara bijaksana. Dan juga harus realistis. Ya, harus realistis dalam artian kita tidak membuat resolusi yang mengawang-awang. Ya, contohnya misalnya saya mau bermisi ke Zimbabwe misalnya ya, ke suatu daerah yang jauh sana mau bermisi, tapi sangat sulit untuk menjangkau daerah sana karena gak punya koneksi di sana, gak mencoba berusaha untuk membuat koneksi dengan gereja lokal di Zimbabwe sana, kemudian juga bahasa Inggrisnya pas-pasan juga nggak mau belajar. Kemudian juga di sini juga nggak tahu nanti maksudnya
dengan siapa akan kesananya gitu maksudnya. Nah, itu yang seperti itu yang mengawang-awang. Jadi kita perlu membuat keputusan yang bijaksana dan realistis, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat keputusan dengan bergantung pada Tuhan. Ini dari Nehemia 6 ayat 16. Seperti Nehemia, kita harus sadar bahwa suatu rencana dapat terlaksana hanya karena pertolongan Tuhan. Ya, ini perlu sekali kita tuh bergantung sama Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa oke, saya bikin resolusi di awal tahun atau di akhir tahun 2020 ini, lalu sudah. Kita nggak mengusahakan segala sesuatu, kita nggak menetapkan langkah-langkahnya bagaimana kita bisa menjaga resolusi itu sampai akhir. Ya. Jadi kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Gimana cara bergantung sama Tuhan? Kita harus selalu berdoa, selalu mendekatkan diri pada Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita membuat keputusan dengan rendah hati. Ya. Jadi ini juga sama, jangan sampai kita membuat suatu resolusi yang sangat tinggi ya. Boleh sih, kalau kita bikin resolusi itu harus sesuatu yang di atas kita sedikit atau setengahnya gitu ya. Misalnya saya biasa berdoa sehari setengah jam. Tahun depan saya mau doa sehari 1 jam. Boleh. Ya, sangat boleh. Jadi ada usaha untuk mencapai ke sana. Tapi jangan juga berarti oke, tahun depan saya berdoa sehari 5 jam, saya berdoa sehari. Gampang lah, bisa lah, pastilah. Ini kan suatu hal yang baik lah, Tuhan pasti mau mengabulkan. Ya, udah sombong dulu. Ya, Tuhan nggak suka sama orang yang sombong. Ya, Tuhan suka orang yang rendah hati. Tuhan suka orang yang bergantung, merekat erat pada Tuhan. Dan yang keempat adalah membuat keputusan demi kepentingan Kristus. Ya, ini juga sangat penting sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil, ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk itu perlu sekali kita tanyakan dulu sama Tuhan, apakah resolusi ini memang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya. Keputusan demi kepentingan Kristus ini juga bisa tidak hanya dalam aspek rohani saja, bisa juga dari aspek di awal tadi saya menyebutkan dalam aspek dalam kehidupan kita, ada aspek kesehatan ya. Kalau misalnya di tahun 2020 ini nggak suka olahraga, ya tahun depan 2021 saya mau olahraga lari keliling kompleks 30 menit misalnya. Itu boleh ya, karena nanti dengan badan saya yang sehat, saya bisa jarang ke dokter. Dengan badan saya yang sehat, itu saya bisa lebih lagi melayani Tuhan. Dengan badan saya yang sehat, saya bisa lebih lagi bekerja untuk keluarga saya. Itu kan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Ya, jadi dari aspek-aspek yang 5 tadi itu bisa dikembangkan juga. Kemudian ada tips singkat untuk menyusun resolusi. Yang pertama adalah beri tujuan atau motivasi mengapa hal itu perlu untuk kita capai. Ya. Jadi motivasi ini, tujuan ini bisa menjadi pemacu semangat buat kita di dalam kita menjaga resolusi tersebut dan menjalankannya. Ya. Contohnya misalnya saya biasanya doanya malam. Ini contoh ya, doanya malam. Saya mau doanya pagi, saya mau doa jam 5 pagi, saya mau bangun, saya mau bersaat teduh sama Tuhan jam 5 pagi. Tujuannya apa? Karena kalau saya doanya pagi, itu hari itu tuh saya merasanya bahwa Tuhan itu seperti menuntun langkah saya. Saya menjalani hari dengan hati yang penuh syukur. Saya menjalani hari itu dengan penuh sukacita. Walaupun ada masalah, tetapi saya bisa tetap bersyukur. Ya, makanya kita perlu tuliskan tujuannya apa sih dari resolusi yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah catat perkiraan masalah yang muncul dalam perjalanan mencapai resolusi tersebut. Ya, jadi kita dikaruniai akal budi oleh Tuhan juga untuk bisa memperkirakan kira-kira masalah apa sih yang muncul kalau kita memilih resolusi yang ini. Gitu. Misalnya kita memilih resolusi saya berdoa pagi setiap jam 4 pagi. Misalnya saya bangun dan saya berdoa jam 4 pagi. Kita perkirakan masalah yang muncul apa. Oh, biasanya tuh saya baru tidur jam 12 malam. Jadi kalau mau doa jam 4 pagi, kita tidur cuma 4 jam. Kira-kira bisa bangun nggak sih? Nggak bisa ya, nggak bisa bangun ya, cuma tidur jam 4, ya kecuali kalau maksain sehari 2 hari bisa. Tapi lama-lama badannya kan bisa rusak ya, bisa sakit.
Oke, berarti kalau seperti itu kita cari jalan keluar. Berarti tidurnya harus lebih cepat dong. Bisa jam 8, paling paling lama, paling akhir jam 9 gitu. Ya, seperti itu contoh bagaimana kita mencatat perkiraan masalah yang muncul dalam kita menuliskan resolusi kita. Kemudian, ini hanya contoh ya, contoh resolusi rohani tahun 2021. Mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Langkah yang saya ambil adalah tidak cemas akan masa depan, tetapi mempersiapkannya. Di sini juga bisa lebih detailkan lagi, mempersiapkannya dengan cara apa. Kemudian menjaga kekudusan. Langkah yang diambil berpakaian sopan jika misa atau ibadat, ya, dan banyak lagi langkah-langkah yang bisa kita ambil. Atau mau menambah jenis bidang pelayanan, dalam bidang apa? Kalau misalnya selama ini biasanya pelayanan di pujian, oh saya masuk ke pewartaan karena saya merasa terpanggil di dalam pewartaan misalnya ya. Berarti kita harus susun langkah-langkahnya juga untuk mencapainya. Kemudian lebih menaati firman Tuhan. Langkah yang diambil apa? Oh, selama ini saya sudah baca firman, tapi saya sekarang mau ikut pendalaman kitab suci misalnya. Gitu. Ya. Dan resolusi-resolusi yang lainnya boleh dikembangkan dari 5 aspek kehidupan kita yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Dengan menyadari bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan Allah, saya dengan rendah hati memohon kepadanya dengan kasih karunia-Nya untuk memungkinkan saya menjaga resolusi-resolusi tersebut sejauh hal-hal tersebut menyenangkan untuk kehendak-Nya demi kepentingan Kristus. Ya, ini quotes yang sangat bagus sekali tentang resolusi dari Jonathan Edwards. Dia adalah seorang teolog yang sangat terkenal. Saat menyusun resolusi, dia pun dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa hanya dengan kasih karunia Tuhan itu memungkinkan dia untuk menjalankan resolusi-resolusi tersebut. Dan biarlah resolusi tersebut itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarkan resolusi itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan demi kepentingan Kristus. Ya, sama seperti kita juga nanti sebelum kita menyusun resolusi, ya pasti kita harus berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan maunya apa sih yang saya lakukan di tahun 2021? Dan berikut ada beberapa poin yang mungkin kita bisa gunakan untuk kita menyusun resolusi di tahun 2021. Untuk kehidupan rohani saya, untuk keluarga saya, untuk pekerjaan saya, untuk pelayanan saya, dan sebagainya. Ya, ini bisa dikembangkan lagi oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tahun lalu, tahun 2019, itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dari tempat bekerja saya, walaupun sebenarnya saya sudah cukup lama bekerja di sana, dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena saya sudah berdoa, karena saya sudah memikirkan matang-matang, karena saya sudah menyusun resolusi, ya saya sudah berdoa, dan saya sudah yakin dengan pilihan saya. Dan ternyata di bulan Maret, tiba-tiba resolusi dan semua rencana-rencana kerja saya yang sudah saya susun, tiba-tiba porak-poranda, hancur. Tidak ada satupun yang bisa saya lakukan. Dan setelah bulan Maret, tidak ada secuil pun pemasukan yang masuk ke rekening saya karena keringat saya sendiri, gitu ya. Hari-hari itu saya berpikir gitu, aduh, aku kok gak bisa bantu suami ya? Padahal saya tuh udah berusaha gitu loh untuk saya tuh ya mengerahkan segala kekuatan, entah itu berjualan online atau apapun gitu ya. Tapi itulah yang terjadi.
Kemudian saya bersedih, saya memikirkan hal ini, sampai saya lupa suatu hari untuk melepas kontak lens dari mata saya. Dan ternyata saya sama sekali tidak menyangka, besok paginya mata saya merah total. Dan saat saya ke dokter, dokter bilang, ini matanya 1 mili lagi, ini ada entah apa ya, virus gitu dia bilang ya, hampir masuk ke kornea mata. Kalau ini membesar, maaf ya Bu, mata Ibu harus diambil. Ibu buta. Saya begitu terkejut. Dan ternyata benar, setelah hari-hari itu, saya melihat segala sesuatu tuh kayaknya terang sekali. Saya nggak bisa lihat laptop, buka HP, kadang-kadang yang penting-penting saya suruh anak saya untuk bales. Karena saya udah gak kuat, mata saya kok kayak ketusuk-tusuk terus. Saya 2 minggu itu saya cuma bisa tidur berbaring. Dan seringkali saya nggak bisa tidur dengan situasi itu karena mata saya sakit, kepala saya juga jadi sakit. Tapi syukur puji Tuhan, banyak khotbah-khotbah dari YouTube yang menguatkan saya, yang saya bisa dengar. Sehingga pada saat malam-malam saya sampai jam 3 pagi saya nggak bisa tidur. Saya cuma bisa mendengar firman-firman Tuhan. Dan saya sampai bilang gini sama Tuhan di suatu malam, Tuhan, kalau memang ini mata saya ini harus buta, ambillah Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, ini punya Tuhan kok mata saya. Saya masih mau melayani Tuhan, saya masih bisa dengar Tuhan. Saya masih punya hati untuk melayani Engkau Tuhan. Saya ikhlaskan sakit mata saya. Dan saya angkat tangan saya bilang, aku pandang wajah-Mu Tuhan, aku berseru kepada-Mu dan aku percaya pertolonganku daripada-Mu. Kalau memang ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan mujizat pun terjadi. Beberapa hari kemudian, mata saya semakin lama semakin dapat melihat dengan jelas. Saya begitu terkejut dengan mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Saat saya sudah berserah, sudah memasrahkan semuanya kepada Tuhan, dan Dia yang melakukan mujizatnya dalam hidup saya. Dan tidak hanya itu, keran-keran berkat Tuhan juga bukakan. Ada klien yang tiba-tiba menghubungi saya, dan saya diminta untuk berbicara di webinar pendidikan. Saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saya. Saya sungguh bersyukur. Saya sungguh bersyukur luar biasa. Walaupun resolusi yang saya buat di awal tahun Tuhan belokkan, tapi Tuhan gantikan yang lebih baik. Tahun ini saya bisa banyak belajar. Saya mengambil sertifikasi untuk pekerjaan saya kelak secara online. Dan saya juga sangat bersyukur kalau masa-masa pandemi ini saya bisa lebih dekat dengan anak-anak saya. Mungkin masa-masa yang tidak akan terulang. Saya sungguh bersyukur.
Ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tetapi karena kebaikan Tuhan yang tak dapat kita balas dengan apapun juga. Dan saat ini saya rindu untuk kita semua memuji Tuhan. Kita mau serahkan kehidupan kita, masa depan kita. Apapun penyesalan yang kita rasakan, apapun penyakit kita, apapun luka-luka kita, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Dia yang membentuk kita. Ini kehidupan Tuhan. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Dia yang hidup di dalamku. Ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu
kepadamu Tuhanku. Mari kita sembah Dia. Iya lara masyara da iya lara masyara da. Iya lara isi la 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 la. Iya lara la 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 masyara. Iya lara ya la 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 siara basikiara da 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 ya raba da takar siara lara ya da. Iya lara iya lara sia lara ya la la ya. Iya lara ya. Iya lara ya la 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 ya. Iya lara ya la la siara basikiara da 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 la ramasi la ramasi la 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 ya la 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 ya la ya ramasi la 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 ora la ramasi la ya la ya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang menjaga hidupmu. Takkan selama-lamanya engkau dibiarkan goyah. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia berjalan di depanmu. Dia akan membawamu kepada kemenangan demi kemenangan. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Iya lara se. Iya lara se. Iya rase la 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 la. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah memberikan kami kekuatan yang baru. Sudah memberikan kami kasih yang baru, cinta yang baru. Sudah memberikan kami kesembuhan. Sudah memberikan kami pemulihan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini, hamba rindu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti persuan doa ini. Bapa, kami mau serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti Tuhan tahun 2021. Tapi kami mau sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang menguasai masa lalu kami. Engkau Allah yang menguasai masa sekarang. Engkau Allah yang menguasai masa yang akan datang. Engkau yang akan memimpin kami, membimbing kami. Engkau yang akan selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Dan biarlah segala rencana-rencana kami juga mau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap resolusi yang kami tuliskan, mau kami imani Tuhan bersama dengan Engkau. Bahwa kami boleh menjaganya, melewati semuanya. Dan tahun 2022, kami boleh memetik kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga ingin berdoa buat siapapun juga saat ini yang sedang menderita sakit, yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang di dalam kesulitan, yang sedang putus asa, yang sedang tidak ada harapan. Tuhan, kiranya Engkau sudi untuk menjamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau yang akan bukakan jalan keluar untuk setiap persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga yang membelit anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami.
Kami percaya Tuhan, jalan keluar ada di dalam Engkau. Asal kami terus berpegang teguh hanya kepada Engkau. Asal kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan bila sebentar hamba-Mu selesai berbicara, biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan boleh terus bertumbuh, berakar, dan berbuah melimpah. Dan segala kemuliaan yang tertinggi kami naikkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Baik. Terima kasih buat Maria Feni yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Terima kasih juga buat kasih Maria Feni, saudara Yosef ya. Oh iya, Yosef. Tadi yang sudah bermain gitar, Yosef. Oke, luar biasa malam hari ini ya. Kita Puji Tuhan. belajar tentang evaluasi dan resolusi apa yang kita akan tuliskan dalam setiap kehidupan kita. Waktu tinggal 22 hari lagi, kita akan mengakhiri di tahun 2020. Apakah kita sudah siap untuk menyambut tahun 2021 ini dengan setiap resolusi di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh mencapai setiap sasaran dan tujuan yang akan kita capai. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Biarlah Bapak Ibu, malam hari ini kita boleh belajar untuk kita juga selalu tetap menjaga api Roh Kudus agar terus berkobar dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita percaya bahwa Allah tidak pernah gagal dalam rencana setiap hidup kita. Tapi Allah selalu menaruhkan setiap rencana-rencana Allah dalam hidup kita untuk boleh hidup di dalam kemenangan. Inilah janji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Mungkin nanti bisa ditampilkan untuk mungkin yang menjadi host, silahkan tampilkan di layar. Ya, Bapak Ibu, silahkan buat yang mau memberikan persembahan, ialah setiap kita juga mau memberikan dengan penuh kerelaan hati. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menyalurkan bisa nanti menyalurkan melalui rekening BCA nomor 4530137 atas nama Limeling yang ada di layar, di depan layar Bapak Ibu. Ya, baik, kita akan berikan persembahan, kita akan angkat pujian pada hari ini, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita beri dengan penuh sukacita. Mari kita angkat pujian sambil kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau
aku berlimpah-limpah. Jangan keluar daerahku, kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga sakitan tidak menimpa aku. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap apa yang Bapak Ibu telah persembahkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat Maria Feni, buat semua, dan teman-teman yang sudah diberkati oleh Tuhan. Baik, mungkin ada beberapa buah pengumuman. Kami persilahkan pada Bu Saudari Selvi. Silahkan, mungkin ada pengumuman. Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang bisa mendengarkan saya silakan lambaikan tangan di depan layar. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih untuk Cimaria Feni. Kedengaran. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Cimaria Feni yang sudah mewartakan di persekutuan doa kita malam ini. Ya, kita sungguh diberkati bahwa dalam 22 hari ke depan kita masih punya waktu di 2000.